Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya mau mereview buku The Principle of Power, di mana rahasia memanipulasi orang lain dari segala situasi. Di sini saya bahas di bab ke-7, di mana buatlah keberadaan kita yang memang untuk dibutuhkan. Jadilah orang yang memang memberikan nilai dan manfaat bagi dunia sehingga kehadiran kita tidak akan terlupakan. Ketika kita bicara tentang urgensi membuat keberadaan kita itu dibutuhkan, tak bisa tidak kita harus menyalami kisah inspiratif yang memang di sini diceritakan terkait dari Martin Luther King Jr., seorang tokoh penting dalam perjuangan hak sipil di Amerika Serikat, di mana pada tahun 1960 itu di mana dia menghadapi ketidakadilan yang mendalam, terutama di selatan Amerika, di mana rasialisme terasa sangat kuat. Ia menyaksikan berbagai bentuk diskriminasi terhadap warga kulit berhitam, seperti itu. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakadilan ini, Martin Luther itu menyadari urgensi membuat keberadaan kita dibutuhkan. Ia menyatakan pandang dan keberpihakan terhadap kesetaraan dan hak asasi manusia. Dengan tegas, melalui pidato-pidato inspiratifnya dan aksi-aksi damai, mengajak jutaan orang untuk bersatu dan berjuang melawan diskriminasi. Tak hanya itu, Martin Luther ini sendiri mengutip kata-kata bijak Balthasar yang memang tentang kehadiran dan ketidakhadiran. Ia menyadari bahwa ketidakhadirannya akan menciptakan rasa hormat dan penghargaan yang lebih besar ketika ia dan para pendukungnya melakukan boikot terhadap bus-bus segregasi dan tempat-tempat yang berdiskriminasi, di mana usaha membuahkan hasil yang memang beliau perjuangkan dan memberikan perlindungan hukum dan hak-hak sipil setiap warga dengan tanpa memandang suatu warna kulit. Martin Luther ini menjadi simbol perubahan yang berarti dalam perjuangan hak sipil Amerika, di mana kisah Martin ini mengingatkan kita akan pentingnya membuat keberadaan kita dibutuhkan dalam menciptakan perubahan yang positif. Kita bisa bersuara untuk kebenaran dan keadilan. Ketika kita berjuang itu untuk hak-hak orang lain dengan kasih sayang dan ketulusan hati, kita bisa mencapai pengaruh tak terbatas seperti yang memang diungkapkan oleh Balthasar Gracian. Ketidakhadiran kita dapat tempat-tempat yang memang membutuhkan perubahan dapat meningkatkan rasa hormat dan penghargaan yang lebih besar. Dengan cara ini kita semua bisa menjadi agen perubahan yang membawa cahaya harapan bagi masa depan yang lebih baik. Mengikuti jejak Martin Luther King ini, ada beberapa tips yang memang dapat membantu kita membuat keberadaan kita dibutuhkan dan menciptakan perubahan positif dalam lingkungan sekitar kita. Yang pertama, temukan tujuan yang mulia. Seperti halnya Martin Luther ini, kita menemukan tujuan hidup yang mulia yang melampaui kepentingan pribadi, identifikasi isu-isu yang memang penting di lingkungan kita yang membutuhkan perhatian dan perubahan, dan kita harus fokus pada tujuan tersebut. Kita memiliki tujuan yang memang berarti, seperti itu. Yang kedua, bersuara untuk kebenaran. Jangan takut untuk bersuara ketika kita melihat ketidakadilan atau ketimpangan. Seperti Martin Luther itu bersuara dengan tegas untuk kebenaran dan keadilan,
gunakan untuk membangkitkan kesadaran dan memenuhi orang lain untuk berpikir dan bertindak. Yang ketiga, lakukan aksi nyata. Perubahan itu tidak akan terjadi jika hanya bicara tanpa tindakan. Keempat, tingkatkan empati dan pengertian. Pelajari untuk lebih empati dan memahami perspektif orang lain seperti yang diajarkan oleh Martin Luther itu. Pengertian dan empati adalah jalan menuju persatuan dan kedamaian. Memahami orang lain membantu kita menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Yang kelima, bersatu dengan orang lain. Tak bisa dipungkiri, keberadaan kita itu akan lebih bermakna ketika kita bersatu dengan orang lain yang memiliki tujuan yang serupa. Yang keenam, bangun komunikasi yang berdaya. Bersama dengan orang-orang sekitar, bangunlah kita komunikasi yang berdaya dan mendukung perubahan dalam komunitas yang solid. Yang ketujuh, berikan teladan inspiratif seperti itu kita memberikan inspiratif bagi orang lain dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang memang kita percayai. Tindakan untuk mencerminkan komitmen pada tujuan yang memang mempengaruhi orang lain, memberikan inspirasi bagi mereka untuk mengikuti jejak kita. Yang kedelapan, berani berbicara melawan kebijakan diskriminatif. Tidak hanya dalam level personal, tetapi juga dalam level yang lebih luas seperti kebijakan dan berani mengkritisi dan mengajukan perubahan terhadap kebijakan yang memang tidak adil. Dengan mengikuti itu, kita bisa membuat keberadaan kita dibutuhkan dan berpengaruh dalam menciptakan perubahan positif yang dilakukan oleh Martin Luther King. Dalam membangun masa depan yang lebih baik, kita perlu menyadari bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri dan berdampak pada dunia dan sekitarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.